Keistimewaan Yogyakarta sebagai kota budaya tidak dapat dilepaskan dari kerja-kerja budaya dari tangan para perawat tradisi yang telah mendedikasikan perjalanan hidupnya demi kelestarian warisan leluhur. Berkat ketelatenan para perawat tradisi inilah kekayaan budaya Yogyakarta senantiasa terjaga. Tahun 2024, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan menganugerahkan penghargaan kepada 2 tokoh yang telah berkontribusi dalam pelestarian budaya di Yogyakarta. Adalah Dr. Ratna Saktimulya M.Hum yang telah menekuni bidang kesusastraan Jawa selama lebih dari 30 tahun, mendapatkan penghargaan sebagai pelestari bahasa, sastra, dan aksara karena kontribusinya terhadap alih bahasa dan aksara naskah-naskah klasik Jawa. Tokoh kedua yang tidak kalah luar biasanya adalah Bapak Eko Supriyono atau akrab disapa Eko Mertikarta, seorang pemerhati, pelestari Tosan Aji yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian Tosan Aji, mendapatkan penghargaan sebagai pelaku adat dan tradisi. Bagaimana kisah para perawat tradisi tersebut? Apa yang telah melatar belakangi kecintaan mereka terhadap tradisi dan warisan leluhur? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih, selamat datang Bu Ratna, Pak Eko di Bincang Budaya di rumah kami, Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta, dan masih bersama saya tentu saja dengan Yeti Martanti. Apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah, sehat selalu ceria kalau Bu Ratna ini. Terima kasih. Selalu semangat ya Bu ya. Semangat. Pak Eko juga apa kabar Pak? Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan pakar-pakar. Kalau Bu Ratna ini dikenal sebagai ahli manuskrip begitu, terutama di Kadipaten Pura Pakalaman. Kalau Pak Eko ini, ini tentu saja orang tentu mengenal Pak Eko sebagai ini kalau perkerisan ini dengan Pak Eko. Terima kasih Bu, Pak sudah hadir di rumah kami dalam Bincang Budaya, dan kali ini kita memang akan mendiskusikan berkaitan dengan beberapa hal mungkin yang termasuk warisan leluhur, karena kalau kita bicara kaitannya dengan sastra, dengan hal-hal berkaitan dengan warisan budaya tak benda, itu memang sangat mungkin masyarakat ada yang sangat agak terbatas dalam wawasannya begitu. Nah, sehingga kami sengaja ini mungkin Pak Eko dan juga Bu Ratna bisa bercerita begitu terkait dengan hal-hal warisan budaya tak benda. Manuskrip, apa sih manuskrip begitu, mungkin agak terbatas juga masyarakat secara luas itu mengenal tentang manuskrip itu juga. Pak Eko tentu saja bicara kaitannya dengan keris gitu, mungkin ada banyak hal ya Pak ya, filosofi, kemudian juga proses-proses pembuatan keris ini juga tentu saja tidak hanya membuat seperti produk aja biasa gitu, tapi ada hal-hal yang harus kemudian menjadi salah satu bagian yang untuk kemudian dimaknai bahwa membuat sebuah karya ini harus dengan sesuatu yang lebih berarti gitu, punya makna ya Pak ya. Nah, Bu Ratna ini mungkin sebelum kita lebih jauh gitu untuk ngobrol atau berbincang, kesehariannya Bu Ratna ini mungkin bisa diceritakan kepada kami semuanya, itu mungkin aktivitasnya sehari-hari Ibu. Monggo. Mbak Yeti, matur nuwun. Aktivitas hari-hari saya tentu saja saya dari Fakultas Ilmu Budaya, program studi bahasa, sastra dan budaya Jawa. Itu selain mengajar juga penelitian dan melakukan tridharma perguruan tinggi. Saya juga sebagai kebetulan diamanai menjadi kepala pusat studi kebudayaan UGM, jadi sangat lekat sekali dengan kegiatan-kegiatan yang berbau budaya. Yang saya geluti saya tekuni bukan gelut ya. Saya tekuni di sini manuskrip kuno atau naskah-naskah kuno, lembar-lembar kertas yang memuat
kisah-kisah masa lalu. Nah, itu kadang masyarakat agak terbatas ya, Bu, ya, sehingga betul. mungkin perlu dinarasikan dalam bahasa-bahasa yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat ya, Bu. Iya, Mbak Yeti. Jadi manuskrip kuno kebetulan yang saya tekuni ini beraksara Jawa, berbahasa Jawa, baik itu ngoko ataupun kromo atau kromo inggil ya, dan diungkapkan dengan tembang mocopat. Jadi berbagai tingkat-tingkat berbagai macam elemen masuk di manuskrip kuno itu, mengisahkan. Nah ini naskah kuno atau manuskrip itu bagaikan jendela menuju masa lalu, Mbak. Karena dengan membaca itu bisa mengetahui, oh biyen ki ngono to, biyen ki ada peperangan, ada sejarah, ada penguat hati ketika sedang galau, bisa melalui bacaan-bacaan manuskrip itu. Ada tentang arsitektur, Mbak. Tanaman-tanaman itu juga ada, misalnya tentang tanam kawruh klopo, bagaimana menanam kelapa, bagaimana membudidayakan sesuatu, dan bagaimana seorang perempuan itu harus bersikap. Tidak hanya perempuan, tapi biasanya naskah-naskah kuno itu pelajaran untuk piwulang estri itu banyak sekali. Jadi banyak berisi piwulang-piwulang begitu, Mbak, ya, Bu Ratnya. Nah, ini sangat menarik ya, karena kan memang banyak hal yang kemudian kita ketahui dari manuskrip ini tentang sejarah budaya yang ada pada waktu itu untuk pembelajaran saat ini, supaya kita tadi Ibu menyampaikan karena piwulang ya, supaya menjadi lebih baik tentu saja kehidupan saat ini, Betul. Mungkin sebelum nanti kita lanjut, Bu Ratna, saya akan bergeser dulu ke Pak Eko ini. Pak Eko, tadi sudah disampaikan Pak Eko ini memang kan ahli ya dalam dunia keris begitu. Nah, ini mungkin selain aktivitas yang mungkin selama ini dilakukan oleh Pak Eko, mungkin ada hal-hal lain yang kemudian menjadi pendorong kenapa Pak Eko kemudian sangat menyukai dalam dunia ini begitu. Mungkin bisa diceritakan Pak Eko. Matur nuwun Bu Yeti. Pertama saya akan bercerita tentang pada waktu awal saya mencintai tentang pusaka ataupun tulisan aji. Jadi dari awal itu sekitar tahun 1978. Itu saya belajar dengan ayah saya. Belajarnya tidak secara dengan tertulis, tapi kalau ayah saya itu, karena ayah saya juga seperti saya sekarang ini menemuin pelanggannya, itu saya berada di sebelahnya. Jadi secara tidak langsung saya bisa belajar, sehingga lama-kelamaan jadi bisa apa? Karena yang namanya tosan aji itu kalau belajar hanya lisan saja ataupun berdasarkan tulisan itu tidak bisa. Harus dipraktekkan ya, Pak ya. Harus dipraktekkan, kalau istilah Jawanya harus nanting. Harus nanting itu adalah harus megang. Kalau megang itu nanti baru bisa meneliti, oh ini pamornya apa, bahannya apa, dapurnya apa. Nah, karena setiap zaman itu bahan materialnya pasti beda. Yang bisa membedakan bahan materialnya. Kalau hanya bentuk itu, kalau sekarang mau bentuk apa saja pun bisa dibuat. Umpamanya keris zaman Majapahit dibuat zaman sekarang bentuknya bisa seperti sekali bisa. Yang membedakan adalah yaitu bahan materialnya, dari besinya, lipatan-lipatan besinya, lipatan pamornya, bahkan bahan pamornya juga beda. Itu yang membedakan ya Pak. Jadi nggak bisa kemudian kalau misalnya memang pengen sama dengan waktu itu, tapi karena materialnya sudah berbeda begitu Kalau bentuknya bisa sama. Bisa sama kalau bentuknya Kalau materialnya pasti beda. Ya itulah yang untuk membedakan. Kalau di dalam perkerisan itu namanya tangguh. Tangguh itu perkiraan dibuat pada zaman apa. Jadi masanya gitu ya. Ada masa-masa yang kemudian kalau pada zaman apa begitu memang material-material yang ada pada waktu itu ya disesuaikan dengan kemudian keris yang ataupun yang dibuat begitu ya Pak ya. Itulah istimewanya nenek moyang kita. Zaman dulu belum ada alat untuk mendeteksi besi ini yang bagus seperti apa, tapi beliau sudah bisa memilahkan besi yang bagus seperti apa, besi yang bisa awet. Itu caranya dengan pembakaran temperatur tinggi dan ditempa.
pada waktu ditempa itu besi kan akan muncrat itu. Nah, itulah besi-besi yang kotor. Nanti kalau sudah ditempa berulang kali mendapatkan besi yang ditempa tidak berpetik, itu berarti sudah mendapatkan besi inti besinya maksudnya. Inti besinya. Itu. Jadi Pak Eko ini setiap harinya waduh bergelut itu. Jadi dunia keris ini selalu karena di rumah juga Pak Eko melakukan aktivitas seperti ini Pak Nje. Kalau saya sehari-hari itu kan bersama 3 asisten saya, itu mengerjakan begitu Pak. Marangi, perawatan keris, dan menyediakan semacam perabotan keris. Kalau ada pemilik keris atau warisan keris yang dipunyai itu ada yang rusak bisa diservis di tempat saya juga. Jadi kalau Pak Eko ini minat dari awalnya karena dari Bapak ya. Nah ini kalau Bu Ratna ini kisah awal awal dulu kemudian jadi minat terhadap sastra Jawa, kemudian juga dengan naskah-naskah kuno itu. Dulu awalnya seperti apa Bu Ratna? Nah ini seru juga ya. Jadi mirip dengan Pak Eko. Ternyata orang tua itu mempengaruhi sekali. Ya, Bapak Ibu saya kebetulan menjadi bekerja di Taman Siswa, mengabdi di Taman Siswa. Kemudian Bapak menjadi ketua perpustakaan dan museum di Taman Siswa. Nah setiap hari itu menata koleksi-koleksi Ki Hajar Dewantara. Di sini kami anak-anaknya ya, putri-putri semua kebetulan pada ikut ngerewangi Bapak, membantu untuk menata buku dan sebagainya. Kemudian saya membuka buku iki tulisan opo ora dong le maca piye, kok Bapak dan Ibu begitu asiknya membaca-baca seperti itu. Akhirnya saya tertarik untuk membaca koleksi buku Ki Hajar Dewantara dan Ki Hajar Dewantara. Awalnya seperti itu ya Bu ya? Awalnya dari membersihkan buku menjadi tertarik. Dari membersihkan ya. Berarti kan ini memang orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana kecintaan dan minat ya. Saya juga melihat Bapak Ibu saya yang romantis kalau mengalih aksarakan. Ini asik sekali ya. Itu Mbak Yeti. Kemudian saya di fakultas lalu tulisan-tulisan saya itu banyak dari koleksi perpustakaan Pakualaman. Tapi sebenarnya Bu Ratna kan mohon maaf ya, masa Bu Ratna yang mungkin kan waktu itu masih muda gitu kan, kemudian tertarik karena orang tua juga gitu. Tapi sebenarnya hal apa sih yang kemudian membuat ketertarikan pada naskah-naskah kuno gitu? Apakah Bu Ratna waktu itu sekedar orang tua saya suka, saya juga mau belajar aja deh gitu, atau memang yang menumbuhkan kemudian jadi setiap hari setiap waktu itu kalau tidak bersama dengan berkutat dengan naskah kuno itu kayak ada yang kurang gitu loh Bu. Iya Mbak Yeti, betul. Tak kenal maka tak sayang. Betul ya. Jadi itu diawali dengan daya tarik orang tua dulu. Saya ingin mengetahui lebih lanjut, lalu tertarik bagaimana itu kemudian saya menjadi abdi dalam di Puro Pakualaman di bagian perpustakaan. Lalu itulah loh kok iki gambarnya api-api ya, namanya iluminasi naskah ya, ada gambar-gambarnya itu. Ini tentang apa ya? Malu membaca manuskripnya. Nah dari situ ketagihan. Jadi ketagihan karena awalnya seperti itu ya. Sehingga kalau nggak membaca itu ada sesuatu yang kurang. Dan di situ itulah lalu kami tulis, lalu terjemahkan dan menjadi disebarkan ke masyarakat. Berarti Bu Ratna tuh dari memang sejak masih muda ya itu ketertarikan itu. 30 tahun. Jadi memang ya sejak masih sangat muda. Mungkin kalau mohon maaf ini bukan memperbandingkan, tapi mungkin juga ada yang cinta juga dengan naskah-naskah kuno begitu kan. Tapi juga mungkin hari gini mungkin orang suka belajar melalui cara-cara yang mudah begitu Bu. Kalau naskah kuno kan harus gitu kan. Nah itu kontekstual untuk kemudian bagaimana menyandingkan dengan teknologi supaya nantinya juga anak-anak muda bisa belajar tentang naskah-naskah kuno, gimana Bu itu? Tentu saja ini saya kebetulan menjadi dosen sehingga saya tekankan kepada mahasiswa saya. Ceritanya itu menarik, ayo kita lihat itu bagaimana lah inilah. Kemudian mereka mengembangkan sesuai dengan saat gini ya. Jadi manuskrip itu tidak hanya
nanti wujudnya alih aksara saja, tapi bisa diwujudkan menjadi motif batik, kemudian juga gantungan kunci dan sebagainya, tetapi tidak meninggalkan teksnya karena semua disertai dengan teks. Di teksnya di manapun juga akan diberi pelajaran tentang ini maksudnya apa, dewa ini mengajarkan apa, dan bagaimana sebaiknya kita mengelola hati ini Mbak Yeti. Ya, itu yang penting ya, betul, Bu Ratna ya. Karena apa? Ketika kita membaca manuskrip atau membaca naskah kuno, artinya itu kemerungsung, nggak bisa, nggak Mbak. bisa. Karena tulisannya semua tulisan tangan, bukan cetak ya. Tulisan tangan masing-masing berbeda. Jadi mungkin butuh ketelitian, ketelatenan ya, kesabaran gitu. Betul Mbak. Betul. Padahal kan mungkin teman-teman saat ini juga pengennya, aduh cepat bisa tahu gitu kan, karena tadi yang disampaikan Bu Ratna juga bahwa banyak hal yang bisa dipelajari untuk terkait dengan naskah-naskah kuno ini. Bagaimana latar belakang sejarah budaya masa lalu yang kemudian mampu kemudian bisa menjadi salah satu hal yang bisa diterapkan untuk hal-hal yang baik untuk hari ini. Nah, ini kalau konteks untuk saat ini begitu Bu Ratna, bagaimana kemudian naskah-naskah kuno ini bisa menjadi salah satu pegangan begitu untuk kemudian dalam kita ini, kehidupan kita untuk saat ini gitu, dan untuk saat mendatang gitu. Gimana Bu Ratna untuk hal-hal yang seperti ini gitu? Salah satu cara adalah sumbernya dari manuskrip kuno, kemudian dialihwahanakan. Misalnya kami mengalihwahanakan teks tersebut menjadi motif batik. Nah, selain itu disertai dengan penelitian-penelitian yang disebarluaskan. Ya, di situ misalnya kami melihat ada motif baito adi. Terciptanya dari gambar baito kapal. Gambar kapal, kemudian ada layarnya, ada jangkarnya, ada kemudinya. Di teks disebutkan siapa sih yang menjadi layar, siapa yang menjadi jangkar, siapa yang menjadi mu'alim atau bagaimana perahu itu bisa berjalan. Ibaratnya seorang pemimpin harus memiliki lima kategori, 5 poin ini. Itu yang kemudian bisa diterapkan untuk saat ini ya, supaya kemudian belajar dari hal-hal yang memang tertulis dalam manuskrip itu ya Bu ya. Seperti diri kita sendiri Mbak Yeti, kita harus punya kemudinya dari mana ya, dari ajaran yang mana. Nah, ini nanti manuskrip menjelaskan ajarannya ada, ini menawarkan mau kaya, mau pinter ya, mau hidup rukun dan sebagainya ada. Rumusnya. Jadi ada di situ ya, Ibu ya, bisa dipelajari untuk kemudian kita bagaimana sikap kita untuk hari ini dan ke depan yang lebih baik begitu. Nah, ini kalau Pak Eko sendiri terkait dengan Tosan Aji sendiri ya, bagaimana kemudian bisa diperkenalkan ke masyarakat dengan lebih baik, karena kan masyarakat sekarang ini ya Pak ya, mungkin dunianya kan berbeda ya, artinya bahwa semuanya serba mudah karena mengetahui apapun tuh melalui sebuah teknologi begitu. Tapi kan ada hal-hal yang memang harus dikenalkan dengan lebih baik, proporsional gitu kan, untuk masalah Tosan Aji atau warisan budaya tak benda ini sendiri. Bagaimana Pak Eko dan mungkin juga komunitas keris itu sendiri begitu Pak Eko? Jadi kalau untuk memperkenalkan kepada generasi penerus, itu saya dan komunitas saya Mertikarta utamanya, juga Senapati Nusantara itu seringkali juga mengadakan pameran. Kalau ada pameran itu yang diundang nanti biasanya dari anak-anak SMP, SMA. Dari pelajar juga Pak Itu untuk memperkenalkan keris tersebut. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan sudah pandai-pandai. Kalau zaman dulu memang yang namanya pusaka itu namanya pusaka sinengkel. Itu sinengkel itu yang dimaksud kok dilihat orang lain. Dilihat anak cucunya saja tidak boleh. Tidak boleh ya, sangat ini ya Pak, dijaga banget ya Pak ya. Kalau sekarang itu memang diperkenalkan oleh anak-anak generasi penerus supaya bisa mengetahui. Syukur-syukur mau megang. Kalau sudah mau megang nanti akhirnya bisa menyenangi. Akhirnya bisa menghayati pusaka seperti itu apa. Itu. Tapi kan mohon maaf Bapak, kadang ada sebagian besar yang menganggap keris itu punya sesuatu yang dianggapnya itu kalau di masyarakat tuh kayak keramat mistis dan sebagainya itu. Nah, itu
bagaimana kemudian menjelaskan kepada masyarakat terkait hal ini, Pak Eko? Jadi itu sebenarnya kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya pusaka atau keris itu tetap ada filosofinya, yang bukan filosofi tapi ada kekuatan gaibnya. Karena pusaka-pusaka itu dibuat dengan secara teliti, dengan memilih hari, dan si empu yang membuat itu pasti harus melakukan ritual. Pastinya tidak seperti membuat arit ataupun bendo seperti itu. Jadi kalau pusaka-pusaka itu tetap pasti ada esoterinya. Tapi kalau zaman sekarang yang diterangkan bukan esoterinya, yang diterangkan adalah estetikanya. Jadi keindahannya, materi bahannya, seperti itu. Jadi terkait dengan bagaimana kemudian materi bahannya, estetikanya ya Pak ya. Estetikanya yang lebih disampaikan kepada masyarakat begitu ya Pak ya. Jadi biar anak-anak itu tidak memusrikan ataupun ini sebenarnya kalau untuk yang berkaitan dengan musrik dan tidak, itu ada kawan saya namanya Pak Ustadz Salim Al-Filah, itu bisa bagus sekali untuk menerangkan seperti itu, untuk menerangkan tentang kebudayaan Tosanaji berkaitan dengan agama, itu pandai sekali untuk menerangkan. Jadi kalau pas ada saresehan di rumah ataupun di tempat lain, itu nanti Pak Ustadz Salim Al-Filah itu bisa menerangkan seperti itu. Jadi itu yang kemudian bisa dipahami oleh masyarakat ya tentang sebenarnya bagaimana kita memaknai sebuah Tosan Aji itu sendiri ya, sebagai sebuah budaya begitu ya Pak ya. Sebenarnya di situ bukan esoteri apa, tapi yang dimaksud di situ kan filosofinya. Filosofinya Pak. Jadi setiap keris itu kan ada dapur keris. Dapur itu bentuk. Terus pamor itu ada filosofinya. Pamor umpamanya pamor untuk kerejikan itu apa, itu namanya pamor udan mas. Itu bukan langsung kalau punya keris udan mas merejeki. Jadi rezekinya itu jadi motivasi ya sebenarnya. Motivasi kita untuk kalau ini pamor keris udan mas itu ada sugesti. Kalau punya keris udan mas itu akan lancar rezekinya gitu, dan itu memotivasi yang mempunyai untuk semangat dalam bekerja gitu. Sugesti jadi semangat itu bagus sekali Pak. Jadi mungkin ada hal yang selama ini mungkin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan filosofi itu yang sebenarnya menjadi pendorong ataupun penyemangat untuk kemudian melakukan karya-karya yang lebih baik gitu ya. Nah, mungkin juga termasuk Bu Ratna ya, kan kalau kita bicara kayak keris, kita bicara naskah-naskah kuno itu kayaknya kayaknya jauh banget ya gitu batasannya dengan generasi muda. Tapi bagaimana Bu untuk kemudian mengajak generasi muda supaya terdorong untuk menyenangi gitu juga terkait dengan naskah-naskah kuno itu sendiri Bu? Tentu saja harus diperkenalkan. Kalau kita hanya ngawang aja, anak-anak muda harus tahu naskah kuno, manuskrip dan sebagainya. Nggak bisa ya Bu ya? Harus kita yang aktif, ini loh manuskrip kuno dan sebagainya. Melalui sebuah media-media apa Bu nanti supaya lebih bisa diakses dan dikenal oleh masyarakat khususnya generasi muda gitu? Ya biasanya kami akan melakukan ada saresean, ada diskusi, kemudian juga mereka melihat kemudian menulis kembali apa yang ada di manuskrip kuno itu setelah diolah. Jadi kayak pameran juga ya seperti yang dilakukan Tosan Aji keris-keris itu juga. Betul. Ya Bu ya. Dan bisa diimplementasikan ke manapun. Ada yang anak muda, generasi muda yang membuat dari sumbernya dari manuskrip kuno dibuat komik. Coba. Itu kan juga salah satu piwulang yang dari manuskrip kuno. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi mereka harus mengolahnya di dalam hati. Menarik sekali ya kalau kita bicara kaitannya dengan warisan budaya gitu yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya juga yang ada di Yogyakarta. Nah ini sebelum kita akhiri, wah ternyata udah agak lama ini kita berbincang, nggak terasa ya Pak Eko ya Bu Ratna. Tapi mungkin sebelum kita akhiri ada hal yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat ya sebagai closing statement begitu. Monggo dari Pak Eko dulu, monggo Pak Eko.
Jadi pesan saya untuk generasi penerus, generasi Z, cintailah budaya, terutamanya budaya semuanya. Tapi yang diutamakan kalau yang namanya budaya atau sanaji atau keris itu harus dihormati dan dipelajari, karena itu sudah tergolong menjadi warisan budaya tak benda dan diakui oleh UNESCO pada tanggal 25 November tahun 2005. Sehingga kita harus mempelajari, harus mengerti apa artinya keris itu, apakah itu keris seperti apa, tapi tidak boleh hanya berdasarkan catatan saja, harus bisa mempraktekkan, maksudnya bisa nanting. Begitu. Itu baru bisa mengerti bahwa keris itu dari zaman Majapahit atau zaman Mataram ataupun zaman HB ataupun Pakubuwono, seperti itu. Supaya berkelanjutan ya Pak nantinya ya. Proses regenerasi dan juga pewarisan ini ya Bu Pak ya. Dan keris ini akan semakin dicintai oleh masyarakat ya Pak ya. Ibu Ratna monggo. Nah ini kayaknya gayut ini berhubungan dengan Pak Eko ya, bahwa manuskrip kuno itu merupakan pusaka. Pusaka tidak hanya disimpan saja. Kita tahu bahwa pusaka itu artinya bisa namengi, ya, Pak, bisa namengi dengan cara kita membaca kemudian menarik apa yang ada di dalam manuskrip itu, inti-intinya bagaimana. Jangan khawatir untuk tidak bisa membaca karena sudah ada alih aksara. Bagi yang belum bisa melihat alih aksara dan terjemahannya itu banyak bisa dipersani di web ya, web tentang sastra Jawa itu banyak juga dari PNRI, bahkan dari British Library, dari Keraton dan juga dari Pakualaman. Jangan khawatir dan mari kita bersama-sama membaca manuskrip kuno untuk namengi diri. Untuk namengi diri dan untuk bangsa ini supaya bahagia, sejahtera, selamat lahir batin. Wah. Dan Mbak Yeti, saya matur nuwun sekali kami ini bisa menyampaikan berbagi informasi terkait dengan hal-hal yang mungkin selama ini agak terbatas ya masyarakat untuk tahu tentang manuskrip, tentang juga tulisan aji begitu. Terima kasih Pak Eko, Bu Ratna sudah hadir dalam Bincang Budaya. Semoga apa yang kita diskusikan, obrolkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Banyak hal yang dapat kita kontribusikan terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan di kota Yogyakarta. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya yang kita miliki. Dari tumbuhnya rasa cinta ini, kita mempunyai rasa handarbeni, rasa kepemilikan, dan tanggung jawab untuk menjaga agar kekayaan budaya kita senantiasa lestari dari masa ke masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.